Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Nggak kerasa nih, beberapa hari ke depan kita bakalan masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Nah, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, mungkin gue bakalan kasih beberapa rekomendasi smartphone nih untuk kalian. 1-4 jutaan. Dan ini adalah salah satu smartphone yang menurut gue cukup lumayan oke buat di tahun ini. Nggak tahun ini sih, maksudnya di bulan Ramadan ini. Kalau untuk rekomendasi akhir tahun menanti ya, akhir tahun 2023. Tapi kita bakalan ngebahas smartphone apa aja sih yang bakalan menjadi salah satu smartphone terbaik untuk di bulan lagi. Untuk di bulan puasa tahun 2023 ini. Gue make sure spesifikasinya nih nggak bakalan ngecewain untuk kalian. Tapi kalau misalkan kalian punya rekomendasi lainnya seputar smartphone yang bakalan kita sebutin kali ini, bisa tulis di kolom komentar aja nih. Jadi langsung aja, yang pertama adalah Redmi 12C. Smartphone ini adalah salah satu smartphone Xiaomi yang baru launching di tahun 2023 ini. Awalnya gue kira si Xiaomi bakalan langsung launching si Redmi Note 12. Ternyata baru Redmi 12C aja nih. Spesifikasi yang ditawarkan juga bisa dikatakan cukup lumayan oke. Buat SoC sendiri dia pakai Helio G85 yang performanya harusnya kalian gak usah ragukan lah ya, ngebut abis. Terus juga untuk layar sendiri menggunakan panel IPS dengan resolusi 720p. Ya memang masih 720p tapi nggak apa-apa karena diagonal layarnya udah besar yaitu 6,71 inch. Jadi buat dipakai kebutuhan ngegame udah sangat mumpuni banget. Terus juga untuk masalah varian storage udah cukup banyak nih. Ada dua varian storage yaitu 4x64 dan juga 6x128. Kalau untuk masalah kamera nggak usah khawatir karena resolusinya udah besar yaitu 50 megapiksel. Hasilnya juga bisa dikatakan cakep banget sih pas waktu kita cek unboxing kemarin. Baterainya juga udah cukup badak yaitu 5000 mAh. Tapi minusnya ya cuman 10 watt aja untuk kecepatan chargingnya. Itu nggak cepet-cepet banget sih, bahkan lama. Nah buat harga sendiri dengan varian terendah yaitu 4x64 dibanderol dengan harga sekitaran 1,3 jutaan aja. Kalau misalnya kalian tertarik langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Lanjut ke smartphone yang kedua yaitu Infinix Hot 20s. Bisa dikatakan smartphone ini cukup lumayan tangguh nih buat HP kelas entry level. Walaupun memang launchingnya udah tahun lalu ya, yaitu 2022, tapi masih oke banget kok. Secara spek dia udah pakai Helio G96. Helio G96 di under 2 jutaan. Smartphone mana lagi coba? Terus juga untuk layar sendiri pakai panel IPS dengan resolusinya yaitu 1080p alias Full HD Plus dengan diagonal yang cukup besar yaitu 6,78 inch dan yang pasti refresh rate-nya udah besar yaitu 120 Hz. Jadi buat kebutuhan apapun udah enak banget, entah itu ngegame ataupun scrolling sosial media. Nonton film pun juga udah oke karena resolusinya besar yaitu Full HD Plus. Nah soal SoC yang tadi gue udah katakan, karena dia pakai Helio G96 pasti performanya udah ngebut abis. Main game PUBG Mobile smooth ultra lancar lah pokoknya. Intinya untuk masalah Helio G96 gak usah diragukan lagi, soalnya ini SoC yang bisa dikatakan masih SoC baru gitu. Baterainya juga bisa dikatakan badak banget yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt. Ya lebih better daripada versi sebelumnya. Terus juga untuk kameranya memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel. Hasilnya bisa dikatakan cukup oke lah buat HP sekitaran under 2 jutaan. Tapi nggak oke-oke banget kalau menurut gua. Dan harganya sendiri HP ini tuh dibanderol dengan harga 2,3 jutaan. Tadi gua salah sebut ya, ini HP bukan di under 2 jutaan, melainkan di atas 2 jutaan. Tapi walaupun begitu kalian bisa mendapatkan storage yang udah besar nih, yaitu 8/128. Lanjut ke smartphone yang ketiga, yaitu yang baru launching kemarin. Harganya juga masih sama, sekitaran 2,3 jutaan, yaitu Samsung Galaxy A14. Samsung Galaxy A14 bisa dikatakan smartphone yang bener-bener low budget banget lah buat kelasan entry level nih. Karena memang walaupun desainnya itu cukup lumayan keren bagian belakangnya, tapi bagian bezel depannya itu cukup lumayan tebal nih. Karena memang layarnya sendiri di sini memiliki diagonal sebesar 6,6 inch menggunakan panel PLS LCD dengan resolusi Full HD Plus. Ya walaupun udah Full HD Plus tapi memang minusnya ini bezelnya cukup lumayan tebal ketimbang smartphone yang sebelumnya kita bahas. SoC-nya juga bisa dikatakan SoC yang cukup oke lah, walaupun gak oke-oke banget daripada HP sebelumnya, yaitu Helio G80 yang performanya harusnya bisa kalian hafal lah sekencang apa SoC yang satu ini. Storage-nya juga bisa dikatakan ada dua nih, yaitu 4x64 dan juga varian 6/128. Baterainya juga bisa dikatakan standar aja, yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging 15 watt. Dan kameranya juga udah beresolusi 50 megapiksel. Hasilnya bisa dikatakan oke lah karena memang dukungan UI-nya Samsung untuk masalah kamera itu udah kompatibel dan bisa menghasilkan foto yang oke menurut gua ketimbang HP-HP sebelumnya. Dan yang terakhir, ini adalah produk Samsung. Jadi pastinya kalian udah tahu
tahu lah Samsung sebagus apa di Indonesia. Service centernya di mana-mana, OTRS-nya juga udah resmi semua. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ada apa-apa di smartphone Samsung kalian. Dan yang pasti harganya juga affordable si Samsung Galaxy A14 5G ini. Lanjut ke smartphone yang keempat, yaitu Realme C55. Smartphone ini cukup menarik nih, karena memang smartphone ini memiliki fitur yang namanya mini kapsul. Ya, yaitu fitur yang seperti Dynamic Island. Harusnya HP ini menarik banget buat kita bahas. Dan kemarin pas waktu unboxing juga kalian cukup interest dengan smartphone yang satu ini. Spesifikasi yang ditawarkan bisa dikatakan cukup oke lah, walaupun memang pakai Helio G88. SoC Helio G88 bukan SoC yang kaleng-kaleng, karena memang ini upgradean dari versi si Helio G85. Jadi performanya masih kenceng lah. Terus juga kalau misalnya ditanya Helio G88 ataupun Helio G96 mana yang lebih better, keduanya sama-sama better karena memang perbedaan antara Helio G88 dan Helio G95 itu nggak jauh beda. Terus juga soal layar, HP ini tuh udah pakai desain yang kekinian, yaitu punch hole dengan diagonal layar yaitu 6,72 inch, jadi cukup lumayan besar. Panelnya juga pakai panel IPS dengan refresh rate 90 Hz, dan yang pasti resolusinya udah tinggi yaitu Full HD+. Dan yang gak ketinggalan adalah fitur mini kapsulnya yang benar-benar kelihatan keren banget, bisa buat pamer juga lah pas waktu charging. Tapi memang sampai sekarang ini fitur mini kapsulnya ini cuma nampil pas waktu charging aja, notifikasi belum masuk. Tapi semoga di next update bisa kali ya. Lalu juga untuk kapasitas baterainya cukup besar yaitu 5000 mAh, dan yang menarik ya untuk fast chargingnya udah 33 watt super VOOC, jadi udah oke banget lah. Nah terus juga untuk kamera sendiri udah 64 megapiksel, jadi besar banget nih resolusinya. Hasilnya juga bukan kaleng-kaleng, gue akuin hasil dari Realme C55 ini adalah hasil yang terbaik buat HP kelas entry level. Harganya berapa? Harganya cuma 2,5 jutaan aja. Untuk varian terendahnya bisa kalian klik link yang ada di deskripsi kalau misalnya kalian tertarik dengan smartphone yang satu ini. Lanjut ke smartphone urutan nomor 5. Ya bisa dikatakan yang kelima ini adalah smartphone kelasan hampir semi gaming lah ya. Gimana tuh nyebutnya ya? Intinya smartphone entry level tapi mirip kayak smartphone gaming. Yang lain yang bukan adalah Tecno Vova 4 Pro. Spesifikasi yang ditawarkan juga bisa dikatakan ngebut banget nih karena dia pakai Helio G99. SoC yang benar-benar ngebut banget. Bahkan bisa dibilang ini SoC yang paling tertinggi dari Helio G series. Dan yang pasti untuk masalah giroskop nih buat kalian yang sering main game PUBG Mobile di HP Tecno Vova 4 Pro ini udah lancar, nggak ada delay sama sekali. Karena memang giroskopnya udah hardware bukan software lagi. Dan gue udah coba itu bener-bener lancar banget. Bahkan pas waktu gue install game Genshin Impact dan gue mainin dengan settingan low 60 fps, FPS yang didapat itu di angka 40-an fps yang menurut gue itu stabil banget, bahkan minim banget terjadi frame drop. Nggak cuma dari segi performa aja, untuk masalah layar juga oke nih karena layarnya udah pakai panel AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Diagonalnya juga diagonal yang bisa dikatakan cukup lumayan besar yaitu 6,66 inch dengan resolusinya udah Full HD+, dan yang pasti desain layarnya ini udah pakai punch hole jadi udah kekinian banget. Oh ya, hampir lupa, untuk storage dia cuma ada satu aja yaitu 8/256, dan ini menjadi salah satu storage paling besar buat HP kelasan entry level. Terus juga untuk kameranya bisa dikatakan udah oke yaitu 50 megapiksel. Hasilnya memang gak jelek-jelek banget sih, tapi menurut gua udah better lah ketimbang HP-HP yang lain yang ada di pasaran gitu loh. Mungkin memang fokus smartphone ini bukan dari soal kamera melainkan performance. Baterainya juga yang paling badak yaitu 6000 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt. Dan yang pasti harganya cuma 2,8 jutaan aja. Kalau misalnya kalian tertarik langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya di urutan nomor 6 ada Poco X5 5G, smartphone 3,4 jutaan yang spesifikasinya itu di atas rata-rata di kelas harga yang sama terutama. Smartphone itu baru aja rilis di tahun 2023 bulan Februari. Jadi baru kemarin banget, masih anget lah pokoknya. Nah yang paling penting dari segi spesifikasi udah menjamin banget. Seperti layarnya nih yang memiliki diagonal sebesar 6,67 inch, diagonal yang besar dan lebar. Panelnya juga bukan main-main, udah pakai panel Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Jadi buat dipakai kebutuhan apapun udah enak banget. Lalu juga untuk masalah brightness-nya bisa dipush sampai 1200 nits. Jadi udah terang banget nih kalau dipakai di luar ruangan sekalipun. Resolusinya juga udah Full HD+ dan udah pakai Corning Gorilla Glass seri 3. Jadi kalau kebutuhan buat nonton film ataupun scoring apapun juga udah enak banget lah. Lalu dari segi SoC dia udah pakai Snapdragon 695, SoC yang paling efisien dan paling stabil untuk saat ini buat HP
kelas mid-range. Nah di sini kita udah coba kurang lebih 1 bulanan dan itu enak banget dari Snapdragon 695. Performansinya cukup lumayan gahar buat main game Genshin Impact, juga cukup oke nih, apalagi dari segi skor Antutu. Dan yang paling utama masalah baterai bener-bener irit banget nih, walaupun cuma memiliki kapasitas baterai cuma 5000 mAh aja, tapi baterainya ini bisa bertahan sampai ya kurang lebih hampir 2 hari sih ya, tapi nggak sampai 2 hari banget gitu ya, satu hari setengah lah gimana tuh sebutannya ya, pokoknya seperti itulah. Terus juga untuk kamera sendiri memiliki resolusi 48 megapiksel. Dengan resolusi yang seperti ini hasil fotonya bisa menghasilkan foto yang oke menurut gua. Dan yang terpenting banyak fitur yang ada di HP ini seperti NFC dan juga dual stereo speaker. Nah harganya yang paling penting cuma 3,4 jutaan aja untuk varian terendahnya. Lanjut ke smartphone urutan nomor 7. Di urutan nomor 7 ini ada Infinix Giro 5G 2023. Mengapa gue tempatkan smartphone ini di posisi nomor 7? Karena memang smartphone ini menarik bukan dari segi performance aja, melainkan dari segi desain dan juga feel saat digenggam. Yap, desainnya sendiri bisa dikatakan memang tidak ada banyak upgrade dari versi sebelumnya, tapi desain dari si Infinix Giro 5G ini yang dibawakan untuk warna yang hitam ini bisa dikatakan keren, apalagi varian warnanya jauh lebih banyak daripada versi sebelumnya. Dan yang gue suka adalah warna yang jeruknya itu, warna orange, bener-bener teksturnya seperti keruk jeruk, kulit jeruk maksudnya. Dan spesifikasi yang ditawarkan juga bukan kaleng-kaleng. SoC-nya sendiri dia pakai Dimensity 920 yang performanya itu bisa dikatakan udah sekelas HP 5G yang ada di pasaran. Powerful banget, bahkan di atas dari Snapdragon 695. Sayangnya memang di global itu pakai yang Dimensity 1080, tapi yang di Indo pakai yang 920. Tapi nggak apa-apa, performanya sama-sama ngebut kok, karena memang itu cuma perbedaan clock speed aja. Buat main game PUBG Mobile juga bisa dikatakan oke lah. Giroskopnya juga nggak delay sama sekali, karena memang udah ada fitur giroskop di smartphone yang satu ini ya. Namun dari segi layar nggak ada upgradean sama sekali nih. Untuk layarnya masih pakai panel IPS dengan resolusi Full HD Plus dan memiliki diagonal sebesar 6,78 inch dan refresh rate-nya udah 120 Hz. Basically memang masih sama seperti seri sebelumnya di 2022. Lalu kamera sendiri HP ini tuh memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel. Hasilnya gimana? Ya hasilnya memang ada improvement kalau menurut gue ya, dari segi kualitas gambar daripada versi sebelumnya, yang dimana versi sebelumnya itu kelihatan pucat, tapi di versi yang sekarang itu lebih better, intinya lebih oke lah ya. Lalu untuk baterainya sendiri nggak ada upgrade dari versi sebelumnya, masih 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Dan yang pasti harganya ini dibanderol dengan harga 3,4 jutaan aja untuk varian yang 8/256, karena memang cuma ada satu varian aja, yaitu varian tertinggi 8/256. Lanjut ke smartphone yang terakhir, yaitu Samsung Galaxy A34 5G. Ya, kenapa HP ini gue tempatkan di nomor urutan terakhir? Karena memang smartphone ini baru pertama launching di Indonesia kemarin. Ya, kemarin banget. Ya, kurang lebih seminggu yang lalu lah. Dan sempat gue hands-on juga tuh smartphone. Dan pas waktu gue hands-on, smartphone tersebut memang benar-benar oke banget. Upgrade-an cukup masif nih daripada versi sebelumnya. Dari segi SoC-nya aja, dia pakai Dimensity 1080, yang dimana performanya ini lebih daripada si Snapdragon 695. Lagi-lagi, memang patokannya kita Snapdragon 695 ya, kalau misalnya tes SoC 5G semi mid range. Jadi dari segi Antutunya aja mendapatkan di angka 470 ribuan. Ya skornya masih sama seperti Dimensity 920. Terus juga untuk layar sendiri, smartphone ini juga yang paling bagus nih, karena udah pakai panel Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Resolusinya juga udah Full HD Plus. Dan yang cukup lumayan agak nanggung yaitu masalah bezelnya, karena bezelnya kerasa tebel, yang dimana memang tebelnya tidak setebal si Galaxy A14 ya, tapi ya tetap aja tebel buat HP kelasan di harga 4 jutaan. Nah untuk desain layarnya juga masih pakai desain poni gitu loh, bukan poni sih, water drop display sebutannya, jadi memang masih jadul gitu. Lalu untuk baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Dan kameranya sendiri nih yang paling menarik, resolusinya udah 48 megapiksel. Memang tidak segede HP-HP yang sebelumnya kita bahas, tapi ya hasilnya bener-bener oke banget. Bisa kalian lihat di beberapa slide ini, hasil dari foto Galaxy A14 5G bener-bener menakjubkan kalau menurut gua. Mengakjubkan ya, pokoknya itulah. Tapi intinya untuk masalah kamera bener-bener jos gandos lah si Samsung Galaxy A14 5G ini.
A34 5G maksudnya. Dan yang cukup mengejutkan kenapa HP ini memang menjadi salah satu HP yang mahal bisa dikatakan ya teman-teman, karena smartphone ini memiliki fitur yang namanya anti air yang bisa bertahan di kedalaman kurang lebih 30 meteran selama kurang lebih 1 menit. Jadi memang ada fitur anti air di HP kelasan mid-range. Oke lah, itu menurut gua. Harga sendiri sekitaran ya 4,9 jutaan. Agak overpriced tapi nggak apa-apa. Fitur yang dibawakan juga cukup oke gitu loh. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video mengenai rekomendasi smartphone untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi smartphone lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Sebelumnya gue minta maaf kalau misalnya ada salah, karena memang udah pengen bulan suci Ramadan, ya kita harus minta maaf lagi lah. Karena pas waktu lebaran kita juga minta maaf. Intinya kita harus banyak-banyak minta maaf gitu loh. Tapi yang jelas, kalau misalnya kalian punya rekomendasi smartphone lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.